tiru sebagaimana gereja menganjurkan doa rosario setiap hari. Kita juga melihat bahwa sepanjang sejarah begitu banyak orang kudus yang mendapatkan manfaatnya. Nanti kita akan menyinggung pada malam ini beberapa kesaksian dari Santo dan Santa. Tapi izinkan Romo malam hari ini untuk menyoroti beberapa kunci refleksi tentang Bunda Maria dan kekuatan rosario. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Anda pasti sangat familiar dengan peran keibuan Bunda Maria. Kita meyakini karena Bunda Maria menjadi Bunda Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, dia juga menjadi Bunda kita. Karena seperti Anda baca dalam kitab suci, sesaat sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya di kayu salib, dia menyerahkan Bunda Maria kepada Santo Yohanes Rasul sebagai ibu pribadi Santo Yohanes, dan juga dalam simbolisasi yang lebih besar menjadi ibu bagi gereja yang masih berziarah di dunia. Dan mungkin itu sebabnya Bunda Maria sejak awal mula, karena kedekatannya dengan para rasul, kedekatannya lebih-lebih sebagai ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak awal mula gereja perdana, Bunda Maria sudah menempati tempat yang sangat penting. Ini hanya sekilas saja saya utarakan mengapa Bunda Maria itu menempati posisi terhormat sekali dalam gereja Katolik. Kalau Anda juga ingat di awal kisah para rasul, pada saat Pentakosta, pada saat Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, mereka yang berkumpul di Senakel atau di ruang perjamuan terakhir, juga salah satunya adalah Bunda Maria. Dan Bunda Maria adalah orang pertama yang kembali merasakan Roh Kudus, sama seperti ketika dia mengatakan fiat di awal misinya sebagai Bunda Sang Penebus. Ketika Roh Kudus itu turun atas Bunda Maria setelah dia menjawab, "Ya, aku ini hamba Tuhan." Demikian pula pada saat Pentakosta, dia mengulangi fiatnya yang sama, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan dia disebut juga sebagai salah satu dari saksi kebangkitan bersama wanita-wanita kudus lain. Jadi sudah sejak awal mula Bunda Maria ini adalah figur kunci dalam gereja perdana yang kita kenal sekarang sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi bangga banget ya kita bisa punya ibu yang semulia ini. Bangga sekali kita. Makanya dalam beberapa kesempatan Romo kadang-kadang mengatakan bahwa orang Katolik mestinya agak jengkel kalau misalnya ada yang dengan berbagai alasan agama, tafsiran doktrin, tafsiran teologi selalu seolah-olah menghina ibu kita Maria, meletakkannya dalam posisi perdebatan yang tidak perlu, terutama dari denominasi non-Katolik. Bagi saya, jangan kita masuk ke sana. Cukuplah bahwa bagi kita Ibu Maria menjadi figur yang mewakili kita, manusia biasa, dengan kodrat manusiawi yang utuh dan penuh. Kita berusaha untuk setia pada Yesus, sama seperti Bunda kita setia pada putranya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi saya pikir, kalau Anda tanya pada saya, apa kualitas Bunda Maria yang paling kelihatan, Romo akan menjawab, kesetiaannya pada Yesus. Kesetiaannya pada Yesus. Itu yang menjadikan dia begitu dekat, begitu intim, begitu mengenal Sang Putra. Ya bagaimana tidak ya, dia orang pertama yang mengenal Sang Sabda yang menjadi manusia itu dalam rahimnya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa dekat Bunda Maria pada putranya, dan itulah model untuk hidup kita, hidup Kristiani. Yang membedakan kita, orang Kristiani dengan orang-orang non-Kristiani, ya ada pada kata Kristus itu. Apakah intimasi kita dengan Yesus Kristus yang adalah Allah manusia, Allah Putra,
itu juga mempengaruhi hidup kita. Nah, Bunda Maria diubah luar biasa oleh pengenalannya akan sabda yang menjelma itu. Kalau Anda dan saya bagaimana? Kalau Bunda Maria sabda menjadi daging, lalu lewat dia lahir penyelamat, kalau kita mungkin sabda menjadi lemak. Kalau kita nggak tahu apa yang diubah ketika Anda ikut Yesus. Apa yang sungguh diubah dalam hidup Anda secara personal dan secara fundamental saat Anda mengatakan, yes, aku ikut Yesus. Kalau Bunda Maria jelas, ketika dia memutuskan ikut Yesus, dari awal dia bilang, fiat voluntas tua, hidupnya diubah luar biasa. Anda bisa lihat ya, bagaimana perjalanan Bunda kita yang tidak mudah itu. Terutama di awal-awal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dia setia. Anda, apa yang diubah dari hidupmu saat engkau mengenal Yesus? Ini pertanyaan refleksi kita. Mengapa ini penting? Bagi saya, karena kesetiaan Bunda Maria ini yang akhirnya mengundang transformasi hidup, seperti itulah mestinya hidup beriman kita. Saya ingin menyinggung satu hal. Saya ingin menyinggung tentang empati dan pengampunan. Saya ingin menyinggung tentang bagaimana kita mestinya berhadapan dengan kelemahan diri sendiri dan kelemahan orang lain. Di zaman ini kalau Anda tanya saya, Romo, apa yang mestinya harus diubah pertama-tama? Ketika saya berelasi dengan Yesus sama seperti Bunda Maria berelasi dengan Yesus, mungkin Romo akan menekankan hal ini, empati dan pengampunan. Teman-teman sadar nggak, dunia kita belakangan ini begitu banyak dikacaukan oleh perang. Anda lihat ya, Ukraina, Rusia belum selesai, sekarang sambung lagi Israel dan Hamas. Semua begitu melelahkan kalau Anda mendengar berita itu. Belum lagi nanti kita masuk tahun politik di mana persaingannya tentu akan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menonjolkan diri. Pertanyaannya, apakah masih ada ruang untuk empati dan pengampunan, teman-teman, di zaman ini? Kita hidup di zaman yang makin keras, makin keras. Kita hidup di zaman di mana kakak bisa bunuh adik, anak bisa bunuh orang tua, karena soal-soal sepele. Kita hidup di zaman di mana seolah-olah kasih itu tidak dirayakan dengan gegap gempita. Yang selalu digembar-gemborkan adalah kabar tentang kekerasan, kabar tentang orang yang makan orang, saling melukai, orang yang saling menipu. Anda sadar tidak kalau Anda punya kepekaan batin? Berita-berita itu sangat mengganggu sebetulnya. Sangat menggoncang kita. Anda sadar nggak itu? Tanpa sadar mungkin kita diubah tutur katanya menjadi lebih sinis. Tanpa sadar mungkin kita diubah cara pikirnya menjadi lebih negatif. Kalau ada orang baik dengan kita, tanpa sadar kita akan langsung jatuh pada kecurigaan. Apa yang dia mau? Seolah-olah semua hal yang berkaitan dengan kasih itu ada transaksinya. Melelahkan hidup di tengah dunia zaman ini. Apalagi ketika kita begitu mudah mengakses kabar berita yang mengguncang ketenangan batin. Kabar berita buruk itu kan selalu di saku kita masing-masing kan dengan HP ini. Jadi saya undang engkau untuk berefleksi. Kalau relasi antara Yesus dan Bunda Maria melahirkan kesetiaan, maka pertanyaan Romo pada Anda malam hari ini, apakah relasi saya dengan Yesus, relasi saya dengan Bunda Maria boleh melahirkan empati, boleh melahirkan pengampunan? Dalam Injil dua hal ini diulang-ulang terus. Mungkin Anda ingat dengan perjumpaan Kristus
dengan wanita yang berdosa itu ya. Anda tahu bahwa wanita ini berzina, dia melanggar hukum, tapi Tuhan tidak menghukum dia. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan mungkin empati inilah yang menjadi kunci kehausan masyarakat di zaman ini. Dan juga mungkin jadi kehausan aku dan engkau di dalam keluarga. Teman-teman, tidak mudah untuk menerima kekurangan orang, tentu saja. Tidak mudah. Apalagi kalau itu anak Anda, apalagi kalau itu kakak atau adik Anda, apalagi kalau itu adalah orang tua Anda. Tidak mudah menerima kekurangan mereka. Tapi semoga relasimu dengan Yesus merelatifkan banyak tuntutan. Semoga relasimu dengan Yesus membuatmu sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bapakmu tidak sempurna, ibumu tidak sempurna, kakak adikmu pun demikian tidak sempurna. Seperti diri kita sendiri tidak sempurna. Maka saya berdoa, semoga teladan Ibu Maria yang mengalami dinamika baik sukacita maupun juga duka cita, membuat kita juga punya hati, punya empati. Saya bayangkan apa yang akan dikatakan oleh Bunda Maria kepada Yudas Iskariot ya. Saya hanya membayangkan saja. Saya hanya membayangkan Bunda menatap Yudas Iskariot dengan penuh kasih. Walaupun dia telah mengkhianati putranya, bahkan menyebabkan putranya tergantung pada kayu salib. Anda bisa imajinasikan itu. Apa yang akan dikatakan oleh Bunda kita yang terberkati pada Yudas Iskariot misalnya? Apakah Bunda akan mengutuk dia? Apakah Bunda akan mencecar dia? Saya rasa tidak. Karena kasihnya pada Yesus menjadi terlalu besar untuk mencaci, memaki, untuk menuntut hal yang tidak mungkin dituntut dari seorang Yudas Iskariot. Kamu mau menuntut apa? Kalau memang orangnya tidak baik, apa yang mau kita tuntut? Kita tidak pernah bisa mengubah orang lain. Maka saya harap semoga Anda ketika berelasi dengan Tuhan, ketika Anda mengenal sosok Bunda Maria, Anda juga punya empati. Empati yang menggerakkan Anda untuk mengampuni lebih lagi. Maka teman-teman, saya harap pada Anda semoga kita di pekan-pekan ini, di bulan yang sangat diberkati ini, kita belajar yuk untuk sejenak, kalau Anda merasakan amarah, Anda melihat ke dalam. Mengapa aku jengkel? Mengapa aku marah? Apakah murni karena orang yang kepadanya aku jengkeli itu bermasalah? Apakah dia yang bermasalah? Atau sejatinya aku yang punya masalah? Mari kita melihat bahwa iman dan hidup sehari-hari tidak boleh tercerai, teman-teman. Kalau engkau belajar setia untuk ikut Yesus, maka biarkan hatimu juga ditransformasi oleh perjumpaan dengan Dia yang Maha Mengampuni, dengan Dia yang Maha Rahim. Belajarlah memiliki empati, belajarlah mengenal sudut-sudut gelap yang Anda tidak mengerti dari orang lain. Tidak semua yang Anda ketahui dengan orang lain itu merepresentasi orang lain itu kan? Jangan-jangan itu hanya pengetahuan Anda yang terbatas tentang orang itu. Anda tidak tahu latar belakangnya. Anda tidak tahu ceritanya. Maka kalau Anda sedang berjuang untuk mengampuni, mungkin baik untuk mengundang Bunda Maria masuk dalam hidup Anda. Mungkin baik Anda minta rahmat supaya Anda bisa membaca sudut-sudut gelap yang tidak Anda ketahui dari pribadi yang kepadanya Anda jengkel itu. Atau kepada pribadi yang sulit Anda ampuni. Dalam beberapa pertemuan Romo sering katakan ya, kalau Anda jengkel dengan seseorang, Anda tidak suka dengan seseorang, doakan dia dalam rosario. Berat ya. Romo khawatir Anda doa salam Marianya itu tekanannya pada kata mati itu.
Jadi Anda doakan orang yang Anda benci itu ya, sampai mati amin, sampai mati amin. Jadi saya saya undang Anda untuk semakin Anda bertekun mengenal Yesus lewat Bunda Maria dalam rosario, semakin Anda mestinya tenggelam dalam lautan kasih yang besar, semakin Anda mestinya terbuka mata batinmu untuk mengenal sudut-sudut gelap dari pribadi yang kita tidak suka dan yang kita perlu ampuni.